Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di bengkelponsel.com tentunya. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mencoba berbagi tentang bagaimana cara bongkar Samsung Galaxy A207 atau Samsung Galaxy A20s. Jadi kebetulan HP ini datang dalam keadaan menyala, tapi karena akibat KDRT, tulang tengah HP-nya itu patah. Ini termasuk beruntung usernya karena HP dibanting tapi tulang tengahnya patah dan LCD-nya tidak pecah. Nah, di sini user meminta bantuan kepada kami untuk mengganti tulang tengah dari HP tersebut. Langkah pertama yang kita ambil yakni buka back cover terlebih dahulu. Di situ saya menggunakan tool seperti seng yang tentunya sangat tipis, buka secara perlahan, menyeset bagian tepi, kemudian kita cabut. Nah, kemudian lanjut ke tahap berikutnya. Di situ terlihat HP menyala, tapi karena baterainya mau habis, jadinya dia tidak begitu kelihatan di kamera. Tahap berikutnya yakni langsung saja kita siapkan obeng, kemudian kita kendorkan dan kita lepas semua baut-bautnya. Dalam proses rekaman tadi sebenarnya waktu bongkar dan perakitan kembali ini berlangsung sekitar setengah jam, tapi di sini video saya percepat supaya tidak terlalu lama juga. Saya percepat 2 kali menjadi hanya sekitar 13 menit saja. Bagi teman-teman yang baru mampir ke bengkelponsel.com, kami sangat mengharapkan dukungan, maksud saya. Sekali lagi kami sangat mengharapkan dukungan dari para sahabat teknisi se-Indonesia, baik yang baru belajar ataupun yang sudah senior tentunya, untuk klik like, share, komen, dan juga subscribe. Setelah baut terlepas semua, kita bisa lepas penutup tulang tengahnya, kemudian kita buka fingerprintnya, lalu kita copot konektor baterai, kita copot konektor LCD, dan juga kita copot konektor baut yang dari cas-casannya. Nah, di situ di bagian bawah masih terdapat 4 baut berwarna hitam. Kita lepaskan juga, tidak lupa. Kemudian kita congkel bagian speakernya. Oke, saya ambil obeng tadi supaya bautnya tidak terlepas. Saya kasih magnet di bagian obengnya. Kita congkel speakernya dan speaker terlepas. Lanjut kita bisa lepaskan PCB bawahnya. Oke, kemudian bisa juga kita lepaskan bagian mesin atasnya. Di situ di pojokan bagian atas terdapat 1 baut berwarna hitam. Kita lepas terlebih dahulu. Kita angkat mesinnya. Nah, sahabat bisa lihat di sini mesin mengalami mentelung ya kalau saya bilang. Dan di bagian kartu SIM situ casingnya retak. Jadi nanti kita akan ganti dengan tulang tengah yang sudah saya siapkan. Langkah selanjutnya kita bisa langsung mencopot LCD-nya. Karena di sini bagian pojokannya sudah sedikit terbuka, saya akan langsung memasukkan mika ke bagian tersebut dan saya putar mengelilingi pinggiran LCD. Untuk teman-teman yang masih merasa lemnya terlalu kuat, sobat bisa gunakan blower atau thinner sebagai bantuan untuk melunakkan lem. Jadi di situ bagian atasnya sudah lunak, jadi saya langsung saja pakai mika tadi. Tapi pas di bagian pojok sini itu masih berat, kemudian saya akan gunakan blower. Jangan terlalu lama dan jangan terlalu panas, karena bisa mengakibatkan bagian LCD menjadi kuning seperti kegosongan.
Setelah dirasa cukup, kita lanjutkan menyeset LCD-nya kembali sampai ke bagian bawah. Masih batuk ya, saya mohon maaf. Efek dari pilek kemarin, pileknya sudah sembuh tapi ternyata batuknya masih. Lanjut ke bagian bawah. Di situ terdapat fleksibel LCD, jadi dipastikan agar lebih berhati-hati lagi. Panaskan tapi jangan sampai terlalu panas, karena bisa berakibat bahaya untuk LCD-nya itu sendiri. Nah, ketika sudah terlepas, kita bisa langsung saja menarik LCD-nya dan mencopot fleksibelnya dari lubang framenya dengan hati-hati tentunya. Oke, proses pelepasan LCD sudah berlangsung. Sekarang tinggal bagian-bagian tertentu seperti fleksibel speaker, terus getar, baterai, speaker atas, tak lupa juga fleksibel volume dan juga fleksibel power. Untuk pelepasan sendiri di situ saya menggunakan bantuan pisau IC. Jadi pisaunya cukup tajam untuk melepaskan bagian-bagian yang dilem seperti fleksibel. Tentu saja sahabat harus berhati-hati dalam proses pelepasan seperti ini karena pisau ini sangat tajam. Nah, setelah saya lepas, ternyata di bagian frame yang baru sudah ada fleksibelnya, jadi lebih baik saya kembalikan lagi supaya tidak hilang dan supaya terekat kembali dengan lemnya. Untuk langkah selanjutnya kita langsung saja copot bagian getarnya. Langsung saja kita congkel, tapi ya seperti tadi saya ingatkan untuk selalu berhati-hati karena pisaunya itu tajam dan juga bisa berakibat untuk komponen apabila terbelah. Lanjut ke bagian atas. Di situ saya sudah siapkan pinset. Saya akan ambil speaker teleponnya. Jadi untuk HP-HP terbaru seperti HP ini contohnya, dia speaker teleponnya itu sudah berwujud kotak. Kalau yang dulu-dulu kan ada 4A, 5A, 6A dan lain sebagainya, itu speakernya masih berbentuk persegi panjang. Tetapi untuk HP seperti A5S, A12, A3S, terus Redmi 9, Redmi Note 7 dan lain-lain yang keluaran terbaru dia sudah menggunakan speaker dengan bentuk kotak atau persegi. Maka selanjutnya kita langsung menuju ke bagian tombol volume atau fleksibel volume. Nah, di situ sudah saya lepas, kemudian saya angkat perlahan-lahan supaya tidak putus fleksibelnya. Oke, setelah terlepas kita taruh dulu dan kita buka juga fleksibel powernya. Congkel kembali. Terbuka, kemudian kita keletek dan kita letakkan dahulu. Oke, lanjut kita berpindah ke tulangan yang masih baru. Langsung saja kita tempelkan karena lemnya masih bagus, masih merekat dan tidak perlu kita tambah lem lagi. Setelah proses ini nanti kita akan langsung melepas baterai. Saat pelepasan baterai di sini saya gunakan bantuan thinner. Jadi lem baterainya atau lem baterai tanamnya itu kan berada di bawah, jadi saya rasa cukup sulit untuk membukanya. Di sini saya congkel dengan bantuan alat pencongkel yang bengkok ujungnya supaya bisa mudah untuk masuk.
Tapi dengan cara seperti ini sebenarnya kurang efisien menurut saya sendiri, karena nanti baterainya akan menjadi melengkung. Tapi jika sahabat mengalami kasus seperti ini, sahabat tidak perlu khawatir. Yang penting sahabat congkel dengan hati-hati supaya baterainya itu tidak sobek, itu aja. Karena kalau baterai sobek nanti akan timbul bau, dan biasanya baterai tanam yang sudah sobek itu nanti kualitas baterainya atau ketahanan baterainya akan menurun. Mungkin dia jadi cepat ngedrop atau cepat habis dan lain sebagainya. Jadi pastikan melepas dengan hati-hati, tidak apa-apa melengkung, karena kalau melengkung saja itu nanti bisa kita betulkan dengan cara digeprek. Nanti saya akan perlihatkan di bagian video. Karena saat pelepasan ini baterainya nanti akan melengkung. Nah, di situ saya perbanyak tinernya. Tapi dengan catatan semua harus dalam kondisi aman. Karena di sini LCD sudah terlepas, thinner saya perbanyak, tidak masalah. Mesin juga sudah terlepas, jadi tidak ada pengaruh atau tidak ada efek samping kalau thinnernya kebanyakan dan meluber ke bagian yang lain. Satu sisi sudah terlepas, kemudian kita lanjut ke bagian sisi yang satunya. Nah, di situ saya kasih thinner, saya kasih thinner lagi, dan saya kasih thinner lagi sampai baterainya benar-benar terlepas. Oke, baterai sudah terlepas. Kemudian kita akan geprek secara langsung supaya dia rata kembali, karena tadi saat proses pelepasan seperti yang saya bilang baterainya menjadi melengkung. Nah, cukup kita geprek-geprekkan saja seperti itu sampai dia rata kembali, dan insya Allah baterainya tidak terjadi masalah. Lanjut ke frame barunya. Kita letakkan LCD, pastikan rapat di semua sisi, kemudian kita pasangkan baterai. Kita pasangkan juga PCB bagian atas. Ada satu baut di bagian atas, kita baut tentunya supaya tidak terlepas. Kemudian siapkan juga PCB yang di sebelah bawah. Pasangkan konektor baterai, pasangkan konektor LCD. Kita pastikan posisi kamera, kemudian kita nyalakan, dan Samsung Galaxy A20s telah selesai dibongkar.